Sebetulnya saya melihat wanita ini adalah sosok yang sangat luar biasa gitu ya. Pertama, kita dianugerahi oleh multitasking sebetulnya. Jadi bekerja kapanpun, dimanapun itu bisa aja gitu. Mau kerja dari rumah pun juga bisa. Kita sebagai perempuan jangan pernah patah semangat. Harus tetap optimis bahwa kita ini bisa loh melakukan hal yang mungkin di luar nalar orang. Nggak bisa ini ibu-ibu ini kerjain. Bisa, yakin dulu bisa. Jadi moms bekerja itu juga penting untuk kita ibu-ibu gitu, karena kita nggak tahu kondisi kedepannya seperti apa. Karena sekarang mungkin kita akan bersama, namun kita nggak tahu untuk kedepannya kita bisa sama-sama lagi atau enggak. Terus kondisi yang saat ini memang sekarang kita lagi baik-baik saja, tapi kita nggak tahu untuk kedepannya kita masih baik-baik saja atau tidak. Awalnya memang aku tuh sudah bekerja. Nah, lalu aku memutuskan untuk resign karena dia juga, maksudnya ya udah resign dulu aja untuk ngurus anak. Oke, tapi ternyata kondisinya berbeda dalam kondisi kehidupan yang nyata gitu ya. Ternyata suamiku membuat kesalahan yang menurut aku fatal banget gitu, sehingga ya udah kita mendingan berpisah, sehingga ini udah nggak bisa dilanjutin gitu. Akhirnya aku mikir lagi, tapi kondisinya kalau aku sendiri, aku harus cari uang, berarti untuk anakku. Ya udah, aku cari uang untuk anakku. Gimana caranya? Apapun pekerjaannya, aku akan lakukan. Gitu. Pokoknya untuk memberikan semua yang terbaik, aku akan berikan. Gitu. Ya udah, saat itu apapun pekerjaannya, aku akan lakuin gitu kan. Kalau di Mother on Mission itu pelatihan-pelatihan itu yang bisa mensupport bisnis kita menjadi lebih berkembang, Mbak. Di situ. Artinya kita ini ya untuk cara membagi finansial, mengatur finansial kita gitu. Terus kita untuk mengembangkan bisnis kita lewat media sosial seperti itu ya. Bagaimana sih trik kita untuk bisa mengembangkan bisnis kita itu biar lebih dikenal orang banyak gitu kan. Sekarang ini kan banyak yang cuman ngertinya itu bisnis jualan udah seputar di ini aja, tetangga aja. Nah, di dalam komunitas ini kita dilatih untuk bisa mengembangkan bisnis kita jauh lebih banyak dikenal orang. Nah, terakhir pekerjaan saya itu adalah konsultan ISO ya. Jadi saya terbiasa untuk ready kemanapun, dimanapun, dan kapanpun. Jadi saya harus meninggalkan keluarga, bisa itu dalam 1 minggu, 2 minggu untuk bekerja keluar kota. Jadi saya nggak pernah punya kesempatan ya untuk leha-leha gitu di rumah gitu. Jadi saya merasa kayaknya ada yang kurang ya gitu loh. Kenapa ya? Saya sedikit sekali nih punya waktu dengan keluarga. Karena ibu saya yang yang saya sudah rawat gitu ya, terus akhirnya kan harus meninggal gitu karena sakitnya memang sudah tua. Tidak lama dari itu, berselang 2 minggu dari itu, kakak perempuan saya juga yang harus meninggalkan anaknya, 2 anaknya yang harus saya rawat juga karena memang sudah yatim piatu jadinya karena kakak saya sudah nggak ada. Nah, ditambah lagi kebetulan di bulan berikutnya suami saya putus kontrak kerjanya. Nah, disitulah lagi untuk
untuk biaya-biaya rumah tangga, untuk kebutuhan rumah tangga, biaya sekolah anak, itu udah campur aduk di dalam pikiran saya. Apa yang harus saya kerjakan ini kan? Ini namanya ini ketan talam. Online juga terima WA ya, biasanya ini di WA-nya ini dari tetangga ya. Karena kalau lagi kayak gini kan gimana ya? Biasanya sih saya kalau nggak kalau nggak lagi pandemi gini ya diusahain untuk ini ya, ngedrop ke tempat-tempat kue gitu. Oke, nanti DPR-nya Apa? yang kemarin dibahas tuh pas meeting terakhirnya si Mama Academy kan, program-programnya. Udah sih sebelum Mbak. Karena kita mesti nyiapin Manfest aja, udah mesti siapin Manfest tahun depan. Juli kan? Iya, udah Juli. Mau ada Sama community gathering, soalnya si tadinya. Mas Iwet minta tuh di Phonics itu kita bikin apa nih sama Phonics. Karena mereka pengen banget biar kita tuh mam ini kebawa sama si komunitasnya Mothers and Baby kan. Mas Fritznya gitu kan minta, maksudnya benar-benar kita kolaborasiin deh, kita bikin proposal apa biar Mother and Baby sama Mama Academy ini bisa jalan bareng gitu. Terus gue bilang ya mungkin rutenya sebaiknya kayak model road to Manfest gitu kan. Kita pernah melakukan survei sebetulnya. Jadi perempuan itu ada dua hal utama kenapa dia masih pengen produktif dan bisa bekerja sebetulnya. Pertama adalah faktor ekonomi sebetulnya. Jadi semakin lama semakin biaya hidup itu makin tinggi kan. Apalagi udah punya anak semakin besar gitu kan. Dan kadang mereka tidak bisa mengandalkan uang dari suami. Nah di sini peran istri, aku ingin support suamiku loh. Aku juga punya peran. Padahal sebenarnya peran dia juga sudah 24 jam kan ya. Tapi perempuan itu merasa bahwa suamiku nggak bisa kerja sendiri, aku harus ngebantu. Pertama adalah faktor ekonomi. Yang kedua adalah memang mereka pembuktian bahwa aku senang kalau aku tuh punya sesuatu yang bisa aku hasilkan, aku bisa ngejar impian aku sendiri gitu. Jadi mereka ngerasa bahwa aku tuh harus bisa berkarya lagi gitu. Mbak bisa ceritakan nggak nih gimana sebenarnya kalau para ibu atau wanita di luar sana yang tergerak ingin bergabung ke dalam komunitas mom ini, seperti apa sih Mbak caranya? Sesimpel ini, cukup masuk ke Mom Academy, Instagram di momacademy.id. Nanti di sini ada link ya, cek di bio link ini. Nah ini bisa langsung pilih nih, mau daftar menjadi member Mom Academy kah gitu kan ya, atau pengen gabung untuk ikut jualan nih. Kita kan ada program Mom Reseller juga. Atau misalnya dia mau daftar juga pengen jadi talent sosmednya di Mom Academy biar nanti mejeng di Instagram kita, ini bisa juga. Atau mereka pengen jadi community partner biar bisa kita punya kesempatan kerjasama dengan klien-klien kita gitu ya, atau mau lihat website kita bisa di sini. Nah kalau untuk daftar jadi member tinggal klik di sini, nanti tinggal isi Google Form ini dari emailnya, nama lengkapnya, kemudian apa yang mereka harapkan bila mereka bergabung di Mom Academy, mereka harus isi juga. Misalnya saya ingin dapetin info project karena memang carinya pekerjaan, atau memang pengen networking aja nih karena butuh teman banyak gitu atau sebagainya gitu. Terus apakah mereka tertarik untuk berbagi ilmu, nanti mereka juga bisa share juga gitu. Seperti ini sih nanti mereka isi dan tinggal submit aja. Nanti setelah mereka masuk kita lihat datanya, bila sudah valid kita masukkan ke dalam WhatsApp group. Kita mendirikan Mothers on Mission di mana kita ternyata di industri ini nih banyak sekali ibu-ibu yang ternyata bernasib sama seperti saya, yang harus resign dari company padahal kita semuanya masih pengen kerja tapi nggak ada solusi di luar sana gitu kan, nggak ada satu wadah yang menaungi banyak loh ibu-ibu profesional yang sebenarnya masih bisa bekerja gitu. Kita bikin Mothers on Mission di mana pemberdayaan wanita yang dulunya adalah para ibu profesional bisa kerja bareng lagi nih dengan brand-brand dan sebagainya, tapi kerja dari rumah itu jauh sebelum pandemi. Jadi tahun 2017 kita bikin Mothers on Mission, kita kumpulkan ada sekitar 250 freelancer Mbak di seluruh Indonesia, ternyata sebanyak itu gitu kan. Dan ternyata tuh mereka nih masih bagus banget gitu, masih benar-benar profesional dan bisa bekerja gitu. Banyak tercipta orang-orang yang keren di dunia bisnis online gitu ya. Banyak yang menjadi womanpreneur itu karena memang perempuan tuh bisa sebetulnya. Jadi memang harus ada juga, kita harus belajar dulu juga gitu. Ada skillnya sebenarnya kayak
time management, project management itu juga ada skill yang memang harus dipelajari. Jadi nggak semerta-merta semua perempuan tuh bisa melakukan hal seperti itu gitu. Karena ada juga yang, aduh aku susah banget nih ngatur waktu, anak dulu, pekerjaan rumah tangga dulu, atau kerjaan kantor dulu nih gitu kan. Tapi sewaktu-waktu mereka sudah belajar gitu ya, dan mereka melakukan rutinitas itu, mereka menemukan pola tersendiri gitu. Bahkan ada bisa loh, keren banget ya. Sambil mereka gosok baju gitu ya, sambil mereka nge-zoom gitu. Jadi perempuan itu sebenarnya bisa melakukan banyak hal. Itu yang harus disyukuri dari perempuan gitu. Kita punya 3 pilar sebetulnya. Pilar pertama adalah bagaimana kita menaungi ibu yang produktif. Jadi ada memproduktif, ada untuk skill development gitu ya. Ada juga memang bagaimana kita tentang seputar wanita gitu kan ya. Jadi kalau untuk yang memproduktif ini adalah bagaimana tadi mengajarkan mereka untuk menjadi seorang profesional, baik itu sebagai freelancer maupun menjadi seorang entrepreneur, sebagai seorang wanita pebisnis gitu ya. Kalau untuk skill development adalah bagaimana mereka meningkatkan skill mereka, entah itu di hobi mereka maupun di kemampuan profesional lainnya. Sedangkan di pelajaran-pelajaran mengenai Momsuit ini adalah bagaimana tren-tren di luar sana agar mereka tetap terupdate gitu ya. Jadi jangan sampai mereka tuh nggak tahu juga ya sekarang dunia ini lagi ngapain sih, di luar sana lagi ngapain sih, seperti itu sih. Jadi ada 3 pilar itu yang selalu kita bawa ke dalam pelatihan-pelatihan kita sih. Kita ingin pastikan bahwa ibu-ibu walaupun dari rumah bisa bekerja. Ibu-ibu dari rumah bisa mengejar impiannya. Ibu dari rumah juga bisa menjadi seorang yang sukses. Dia bisa menjadi ibu yang lebih baik, bisa menjadi istri yang lebih baik, bisa menjadi seorang pengusaha kalau memang dia juga ingin melangkah ke arah sana gitu. Jadi ini adalah menurut kita ada sebuah movement di mana bahkan di masa seperti ini bahkan perempuan juga menjadi banyak yang menjadi akhirnya tulang punggung keluarga gitu kan. Ini kita melihat ke sana gitu. Banyak sekali ilmu yang diberikan gitu. Apalagi ini terkait dengan bisnis yang baru saya kembangkan gitu loh Mbak. Jadi saya benar-benar mendapatkan seperti banyak ilmu pengetahuan, wawasan baru yang tadi kita nggak ngerti bisnis apaan ya gitu. Terus soal kesehatan, parenting, tentang ini ya, tentang finansial, terus juga tentang organisasi, tentang usaha, pengembangan usaha, wah banyak Mbak. Ya, terus ya juga dari Google Bisnis gitu kan. Jadi di pencarian kalau misalnya saya pasang di pai susu Pamulang, itu nanti kan keluar ya salah satunya Esperanza Kangkue. Nah, itu membantu sekali sih dari situ. Nah pelatihan kayak gitu ya yang bisa kita dapatkan dari komunitas gitu. Oh iya, ternyata bisa ya kita melakukan bisnis dari rumah. Ternyata yang tadi seperti saya nggak ada loh, saya bakat untuk baking sama sekali nggak ada. Saya dari teknik, dan saya terakhir sekolah teknik, nggak ada sama sekali. Terakhir pekerjaan saya itu konsultan ISO, nggak ada hubungannya sama baking. Salah satu cara saya untuk bisa membantu suami, apa yang bisa dilakukan istri untuk mensupport suami? Tidak hanya dengan doa kan? Artinya harus ada tindakan. Iya. Saya mengurus rumah tangga, iya. Tapi saya juga harus membantu dia juga untuk tetap berjalan, roda kehidupan dalam rumah tangga itu harus tetap berjalan. Apalagi kalau kita memang sudah punya pengalaman sebelumnya, pernah bekerja atau kita pernah punya usaha sebelumnya, bangkit. Inilah waktunya kita untuk bangkit. Kita semangat lagi. Tidak sendirian. Semua orang mengalami hal yang sama dari akibatnya pandemi ini. Jadi jangan pernah putus semangat ya. Terus optimis dan penuh semangat.
Jaga kesehatan, itu yang paling penting. Semua aktivitas nggak bisa kita lakukan tanpa kita sehat. Nah, selama semua itu berjalan dengan baik, selama semua aktivitas bisa dihandle dengan lancar, tidak memberatkan diri saya, insya Allah diberi ini ya, diberi izin aja gitu loh. Jadi support suami itu ya selama ini ya, sampai saya misalnya saya nge-baking, oh saya masih kerjain ini ya, bakingan, tapi ini mesti diantar ke ini nih, itu dibantu Mbak diantar pesanan saya, atau saya mesti beli, oh saya perlu ini nih, kurang terigu ini segini ke toko ini, ke toko ini bahan kue. Yang sekarang ini ya pastinya secara online gitu, karena kan udah nggak bisa kemana-mana nih, semuanya dilakukan dari rumah, mulai dari kita ini ya memasarkan gitu ya lewat medsos ataupun lewat WA grup gitu. Ini saya sedang buka PO ini gitu. Nah, itu juga pesanannya suka jadi dapetnya orderannya dari online gitu. Halo, Mak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Reza gimana? Sehat, Mak. Mak gimana sehat? Alhamdulillah, ya ampun. Kamu udah sehat kan, Res, ya, kemarin? Udah, Mak. Alhamdulillah, udah negatif semua. Alhamdulillah. Anak-anak gimana? Anak-anak alhamdulillah sehat. Adifa sehat. Iya, Res, aku mau nanya-nanya masalah kerjaan gimana? Kamu udah nggak galau lagi kan sekarang? Alhamdulillah, nggak galau. Ikutinnya kan? Iya, timnya udah support banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah, makanya kan dari awal aku percaya, aku bilang sama kamu kan, kamu tuh bisa ngerjainnya. Iya, karena kan itu cuma awal-awal aja kaget, karena ya udah lama mungkin nggak megang komputer, nggak megang Excel kan. iya, Terus sekarang kan udah tahu kan. Iya, aku yakin banget kamu pasti bisa kok. Nah, awal mulanya aku ketemu Mothers on Mission itu di broadcast pesan gitu dari grup yang aku ini. Nah, awalnya kayak ada lowongan pekerjaan gitu. Terus sama aku juga kebetulan emang lagi cari-cari gitu kan. Terus aku tanya ke teman-teman gitu kan, ada lowongan nggak? Ada lowongan. Tiba-tiba Mothers on Mission buka lowongan itu sebagai admin. Di Mom itu dikasih job untuk freelancer, itu juga sebagai admin. Sehingga kerjaannya tuh terus bersama gitu. Oh, aku bisa belajar lagi, bisa belajar lagi. Sampai detik ini. Yuk, sini yuk. Kita kerja ya. Sama-sama ya. Sini. Nih, kakak sini. Akhirnya alhamdulillah aku keterima. Sini. Nah, dari situ tuh beneran kayak, ya Allah terima kasih gitu udah ngewujudin mimpi aku, udah ngewujudin yang aku mau gitu. Aku mau kerja yang dari rumah, mau yang bisa sambil main sama anak, bisa sambil yang nggak keluar lah gitu. Memang kondisinya lagi kayak gini gitu, lagi pandemi juga. Pas lagi aku masuk sudah pandemi, terus ditambah anak, aku harus ikutin perkembangannya gitu kan. Kalau kondisinya, kalau kita bekerja di rumah itu kita bisa waktunya itu lebih fleksibel. Kita bisa menyesuaikan kondisi kita, bisa menyesuaikan kondisi anak dan rumah. Jadi kita bisa kayak sambil-sambil nge-zoom, sambil-sambil goreng tempe, sambil-sambil nge-zoom, sambil-sambil nyuapin anak gitu. Sini. Sini, Man. Yo, jatuh. Menurut aku untuk ibu-ibu di luar itu juga perlu untuk apalagi di masa pandemi ini gitu, yang memang semua orang tahu di masa yang sangat sulit saat ini gitu. Dan emang ibu-ibu juga perlu banget untuk kerja, karena kita nggak nutup kemungkinan gitu. Ekonomi sekarang tuh lagi bukan kacau sih sebenarnya, cuman lagi goyang gitu ya, sehingga kita harus membantu gitu. Pokoknya aku yakin yang Reza lakuin itu pokoknya pasti itu yang terbaik buat anak-anak juga. Ya, amin, amin. Makasih ya, Mak. Ada buat Reza juga. Pokoknya semangat, nggak boleh galau lagi. Pokoknya Reza nggak sendiri.
ada tim yang akan support juga. Nanti kalau butuh apa-apa, kamu bisa teleponin ke aku gitu ya, Ya. Jadi kalau di Moms itu kita tuh selain pekerjaan gitu ya, kita juga punya second keluarga gitu di Moms itu, karena kita bisa berbagi cerita sama Moms yang lain, mungkin yang sama seperti kita, atau mungkin yang Moms yang utuh tapi bisa kasih tahu kita atau bisa kasih nasihat untuk kita gitu. Pinjam aku ya. Sampai di titik sekarang, sampai aku bisa ngebantu perekonomian keluargaku, aku bisa menghidupi keluargaku, bisa mendapat penghasilan dari sana. Terus untuk moms yang di luar, tetap semangat, jangan berkecil hati, yakin gitu kalau kita pasti bisa. Untuk para moms di luar sana, kalian tidak sendiri. Kita juga bersama-sama harus melewati masa-masa sulit seperti ini. Tetap semangat, tetap produktif, dan tetap positif apapun yang terjadi. Tetap melangkah, tetap percaya bahwa kita bisa melewati semua ini dengan baik. Jadi tidak semua hal yang merubah aktivitas kita itu menjadi negatif, tidak gitu loh. Jadi kita memandang itu sebagai suatu suatu hikmah yang baik yang bisa kita dapatkan gitu. Artinya kita menjadi lebih lebih bisa berangkulan dengan keluarga. Untuk para moms juga, sehebat apapun kalian, kita bisa berkarya, kita bisa produktif, kita bisa menjadi seorang yang sukses, tapi jangan lupa peran kita kepada keluarga, kepada suami, kepada anak, karena itu adalah peran utama. Bagaimanapun, keluarga adalah nomor satu. Jangan lupakan kewajiban kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu.